Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berjumpa dalam pembelajaran daring. Perkenalkan, nama saya Ani Susilawati yang akan mendampingi belajar anak-anak semua dalam mata pelajaran PPKN. Sebelumnya saya ucapkan selamat pada kalian yang telah naik ke kelas 8. Semoga anak-anak makin rajin belajar, makin mensyukuri nikmat Allah dengan bersungguh-sungguh dalam belajar. Oke anak-anak, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas atau belajar tentang memahami kedudukan fungsi Pancasila. Sebelum kita tahu tentang kedudukan dan fungsi Pancasila, kita akan pelajari dulu tentang arti Pancasila. Pancasila sebenarnya sudah ada sejak zaman Majapahit. Istilahnya sudah ada sejak zaman Majapahit, yaitu terdapat dalam Kitab Negara Kertagama, yaitu karangan Empu Prapanca, dan Kitab Sutasoma karangan Empu Tantular. Pancasila itu sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya panca itu 5, sila itu berarti sendi atau asas. Jadi Pancasila dapat diartikan pelaksanaan kesusilaan yang 5. Bisa juga diartikan berbatu sendi yang 5. Nah, apa saja berbatu sendi yang 5 atau pelaksanaan kesusilaan yang 5 itu? Pertama, dilarang berjiwa dengki. Yang kedua, dilarang mencuri. Yang ketiga, dilarang melakukan kekerasan. Yang keempat, dilarang berbohong. Yang kelima, dilarang mabuk atau minum minuman keras. Nah, di antara kelima kesusilaan yang 5 ini, mana yang pernah kalian lakukan? Apakah kalian pernah berbohong? Pernah mabuk atau minum minuman keras? Atau pernah iri dengki? Atau bahkan pernah melakukan tindak kekerasan atau mencuri? Bu Ani berharap kalian tidak pernah melakukan hal-hal yang dilarang dalam pelaksanaan kesusilaan yang 5. Nah, saya yakin kalian adalah anak-anak yang hebat, anak-anak yang berakhlakul karimah. Oke. Selanjutnya, di sini ada 3 tokoh dalam perumusan dasar negara Indonesia Merdeka. Gambar pertama, masih ingatkah kalian ini gambar siapa? Ya, ini gambar Dr. Supomo. Lalu yang tengah, gambar Insinyur Soekarno. Dan yang terakhir ini adalah Dr. Muhammad Yamin. Ketiga tokoh ini adalah tokoh perumus dasar negara Indonesia Merdeka dalam sidang BPUPKI. Oke. Tadi yang namanya istilah Pancasila sudah ada sejak zaman Majapahit. Tetapi istilah Pancasila dalam kenegaraan itu baru muncul kemudian dalam sidang BPUPKI. Masih ingat kapan sidang BPUPKI yang pertama yang untuk
membahas dasar negara Pancasila? Ya. Sidang BPUPK yang pertama itu terlaksana tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Tanggal 1 Juni 1945 ini dikenal dengan hari lahir Pancasila. Dan muncullah istilah Pancasila yang diperkenalkan oleh Insinyur Soekarno. Saya yakin anak-anak masih ingat, ini adalah pelajaran di kelas 7. Menurut Insinyur Soekarno, Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun sekian abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Dengan demikian, Pancasila tidak saja falsafah negara, tetapi lebih luas lagi yaitu falsafah bangsa Indonesia. Lalu Muhammad Yamin menjelaskan bahwa Pancasila itu berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti sendi, atas, dasar atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Jadi Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Tuan ulangi, menurut Muhammad Yamin, Pancasila diartikan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Sekarang kita mulai lihat fungsi dan peranan Pancasila. Fungsi dan peranan Pancasila yang pertama adalah sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara ini termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di alinea yang keempat. Di sana terdapat Pancasila. Yang kedua adalah Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Lalu berikutnya Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Berikutnya adalah Pancasila sebagai perjanjian luhur. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa. Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam berbangsa dan bernegara. Lalu Pancasila sebagai moral pembangunan. Pancasila sebagai dasar negara, maksudnya adalah Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan, atau yang sering disebut dengan Ipolek Sosbud Hankam. Jadi yang dimaksud dengan Pancasila sebagai dasar negara, ini Pancasila digunakan sebagai dasar untuk penyelenggaraan ketatanegaraan negara. Semuanya yang berhubungan dengan ketatanegaraan negara harus berdasar kepada Pancasila. Berikutnya, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sebagai jiwa bangsa berfungsi agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. Setiap bangsa dan negara tentu memiliki jiwa. Dalam hal ini, Pancasila menjadi jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sendiri telah ada sejak bangsa Indonesia lahir, yaitu sejak proklamasi kemerdekaan. Berikutnya adalah Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Maksudnya di sini adalah Pancasila itu bisa memberikan corak yang khas pada bangsa Indonesia dan menjadi pembeda yang membedakan bangsa kita dengan bangsa yang lain. Bangsa Indonesia memiliki ciri yang khas yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Contohnya, kita memiliki adat ketimuran, sopan santun, ramah tamah, suka bergotong royong, senang menolong, seperti itu. Jadi
Pancasila sebagai kepribadian bangsa ini memberikan corak atau ciri yang khas kepada bangsa Indonesia. Berikutnya adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Maksudnya apa anak-anak? Pancasila sebagai sumber hukum yang mengatur segala hukum yang berlaku di Indonesia. Semua hukum harus tunduk dan bersumber dari Pancasila. Setiap hukum tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Jadi semua peraturan yang ada di Indonesia ini harus bersumber dari Pancasila dan tidak boleh bertentangan. Lanjut, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Pancasila ini telah disepakati dalam sidang PPKI yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah Indonesia merdeka. Meski hanya PPKI yang mengesahkan Pancasila, tetapi panitia PPKI ini adalah badan yang mewakili suara rakyat. Jadi, Pancasila ini merupakan hasil perjanjian bersama rakyat Indonesia. Berikutnya adalah Pancasila sebagai cita-cita luhur. Maksudnya apa? Mestinya apa toh Pancasila sebagai cita-cita luhur? Pancasila di sini dimaksudkan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Masyarakat yang makmur, yang adil, yang sejahtera. Lalu berikutnya adalah Pancasila sebagai satu-satunya asas. Maksudnya, Pancasila sebagai satu-satunya asas adalah sebagai konsekuensi ditetapkannya Pancasila oleh bangsa Indonesia sebagai dasar negara dan juga merupakan perwujudan melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen. Jadi dalam pelaksanaannya kita harus secara murni dan konsekuen. Pancasila sebagai moral pembangunan. Pancasila dijadikan kerangka, acuan, tolak ukur, parameter, arah dan tujuan dari pembangunan. Segala kebijakan yang diambil pemerintah untuk pembangunan nasional haruslah didasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila. Pembangunan nasional merupakan suatu upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oke anak-anak, untuk pertemuan pertama materinya cukup seperti itu. Lalu di sini ada latihan, silahkan dikerjakan. Nanti kita bertemu di Google Classroom. Ada 5 soal. Terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.